Nama Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok bakal calon wakil presiden teratas versi hasil survei dari Lembaga Polling Institute. Pada simulasi 5 nama pilihan wakil presiden, Erick Thohir memperoleh 24,5%, disusul Ridwan Kamil 21,1%, dan Sandiaga Uno 19,9%, lebih banyak dipilih. Baru kemudian AHY 12,5% dan Khofifah 5,5%. Namun dari survei 5 nama ini sebanyak 16,6% responden belum menjawab. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan pengamat politik, Ray Rangkuti. Selamat sore, Pak Ray. Selamat sore, Bung. Ya, Pak Ray, boleh kasih komentar dulu nih. Apakah memang Erick Thohir sesuai dengan survei ini, kalau dipasangkan dengan siapa saja akan memenangkan pertarungan Pilpres nanti? Kalau soal akan memenangkan kita nggak tahu, karena kan banyak varian-varian lain, nggak hanya sekedar calon wakil presidennya. Tapi juga soal programnya apa, cara mereka selama masa kampanye berlangsung gitu ya, dan termasuk di dalamnya itu menghindari kemungkinan terjadinya blunder-blunder yang tidak perlu. Karena kalau saya lihat sekarang ini capres-capres kita ini relatif agak stagnan nih perolehan suaranya gitu. Dan memang yang bisa membantu itu dua hal setidaknya ya. Pertama tentu saja adalah siapa bakal calon wakil presiden yang mereka pilih. Dan yang kedua adalah menghindari sebanyak mungkin agar tidak terjadi blunder yang dapat meningkatkan sentimen negatif publik terhadap yang bersangkutan gitu. Nah itu kelihatannya ininya sekarang yang paling penting diperhatikan oleh capres-capresnya. Tentu di luar soal misalnya kecenderungan Pak Jokowi kemana gitu ya. Ditambah nanti tentu ya jadi ada sekitar 20-30% pemilih kita yang belum menentukan itu. Mereka kira-kira akan mendaratkan suaranya kepada siapa gitu. Nah jadi faktor wakil presiden itu tentu bukan satu-satunya, bahkan pada tingkat tertentu mungkin bukan pada faktor utamanya gitu ya, bukan penentu utamanya gitu. Karena itu tadi masih ada soal varian siapa yang melakukan blunder, kemudian kemana suaranya Pak Jokowi, kemudian visi misi yang dianggap lebih relatif bisa diterima oleh publik gitu ya. Seperti yang sekarang ini kan meskipun banyak calon presiden, wakil presiden yang udah mulai mengumbar visi misinya dengan berbagai varian ya, tapi relatif kelihatan lebih banyak disikapi secara pesimis oleh publik gitu. Kenapa gitu? Karena kelihatan lebih banyak bombastisnya dibandingkan dengan program-program yang memungkinkan itu kita lakukan gitu. Nah, program-program yang kelewat bombastis juga menurut saya tidak akan menarik simpati publik ya. Alih-alih menarik simpati publik yang ada justru cibiran masyarakat. Ya misalnya dengan buat program katakanlah menurunkan BBM, menggratiskan gitu ya, dan seterusnya itu gitu. Jadi setidaknya ada di 4 varian itu. Jadi kalau narasinya adalah yang lebay-lebay begitu udah enggak, kayaknya akan malah kontraproduktif ya. Iya, kalau lebay-lebay begitu tuh, karena orang makin cerdas sebetulnya, pemilih makin kritis dan rasional. Mereka bisa mendapatkan dalam waktu yang bersamaan pandangan-pandangan dari para ahlinya di isu-isu yang bersangkutan. Oke, ini kalau ngomong soal rasional ya, tadi dikatakan oleh Pak Ray rasional kan ya. Pemilihnya ini sudah educated dan mereka tuh rasional sekali. Dari kacamata Pak Ray itu yang seperti apa sih maksudnya yang dianggap masyarakat, orang ini nih yang bakal cocok jadi pendampingnya Ganjar? Pertama tentu track record-nya ya. Misalnya beban pekerjaan seperti ini layak disendangkan kepada siapa. Nah itu akan dilihat nanti tentu kapasitas, ya kemampuan mereka, pengalaman mereka, macam-macam dan seterusnya itu. Itu pertimbangan yang cukup rasional. Pertimbangan yang rasional itu tuh dilihat visi misinya. Apakah visi misi mereka itu mencerminkan visi misi yang diinginkan oleh para pemilih atau tidak. Termasuk di dalamnya tentu saja visi misi yang lebih mikro. Kalau yang makro itu saya kira akan sama semua ya. Dari 3 bakal calon presiden ini kalau kita bicara makronya akan sama. Tapi akan kelihatan nanti di mikronya seperti apa gitu. Nah yang ketiga, membandingkan semua program-program yang saya sebut sebagai mikro program itu dengan kapasitas bangsa kita gitu.
kapasitas bangsa itu dalam pengertian itu tadi, waduh ini sih keterlaluan gitu kan. Misalnya ada calon presiden, taruhlah misalnya ada calon presiden, kalau saya jadi presiden 2 tahun setelah itu saya sudah berangkatkan 5 orang dari Indonesia pergi ke bulan gitu. Itu kan itu terlalu bombastis, dia itu ya udahlah kita udah paham itu susah gitu dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang menurut saya rasional. Dan yang kelima tentu menghindarkan segala macam kecenderungan di luar pilihan-pilihan yang objektif tadi untuk masuk ke dalam pemilihannya gitu. Misalnya pertimbangan soal agama, pertimbangan soal suku, pertimbangan soal asal daerah, ras dan seterusnya itu gitu. Nah, kalau 4 ini beradu di dalam satu piring, nah itu yang kita sebut sebagai pemilih yang rasional gitu. Oke, tapi porsinya akan lebih besar kepada sebetulnya lebih kepada kalau suku sekarang ini atau sebetulnya yang paling besar, yang paling menentukan pemilih menjatuhkan pilihan itu adalah kedekatan sebenarnya. proximity ya? Iya, jadi arti kedekatannya tapi dalam konteks apa nih? Tidak Konteks sekedar mereka kenal ya, tapi juga harus mereka merasa dekat dengan orang itu. Nah oleh karena itulah saatnya yang tepat bagi semua kandidat calon presiden ini untuk sebanyak mungkin turun kepada masyarakat. Lupakan baliho-baliho, lupakan semua itu ya untuk pengenalan publik is oke lah gitu, tapi itu nggak akan menentukan pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat itu sekarang pernah bersentuhan, pernah ketemu, pernah disapa, pernah diajak ngobrol ya, bisa oleh yang bersangkutan, bisa juga oleh tim yang dibentuk oleh yang bersangkutan untuk melakukan itu. Jadi itu berlaku untuk bacawa presnya nggak? Kenapa? Itu berlaku untuk bacawa presnya nggak? Semua. Oh semuanya, baik. Makanya kan kalau kita lihat sekarang alasan utama masyarakat memilih seseorang itu yang paling tinggi selalu adalah dia merasa kenal dan dekat. Nggak ada yang bisa menggoyahkan itu. Nah, politik uang itu ketiga, keempat gitu. Bahkan sekarang menurut saya nggak memiliki implikasi yang langsung kepada pemilih ya, meskipun uangnya tetap mereka terima. Jadi uangnya mereka terima, tapi belum tentu mereka akan memilih pemberi uang gitu. Jadi kalau kita lihat di survei, uang itu menentukan hanya sekitar 30%. 70%-nya itu ya tetap aja masyarakat memilih dengan faktor yang pertama, dia kenal dan dia rasa kedekatan. Dekat dengan itu. Bicara soal kedekatan ini, apakah atau mungkinkah ada nama lain yang muncul selain yang saat ini beredar begitu? Untuk bacawa pres khususnya. Saya kira udah nggak sulit. Jadi kita 5 nama yang tadi disebutkan di awal itu menurut saya yang paling mungkin untuk didudukan sebagai calon wakil presiden, baik nanti di kubunya Pak Prabowo maupun di kubunya Ganjar. Dan lebih khusus lagi di Ganjar. Kalau di Pak Prabowo itu mungkin akan tambah 2 nama. Di luar 5 nama yang telah disebut itu tadi, satunya ada Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan yang kedua adalah mungkin Gibran. Nah cuma Gibran ini kan kita harus menunggu dulu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk Ganjar, yang paling dekat itu kira-kira siapa, Pak Rey? Siapa gimana? Kira-kira yang untuk Ganjar yang paling mendekati kriteria yang telah ditetapkan, yang mungkin kalau Bu Mega bilang nggak mau yang terlalu ya. Tadi 5 nama itu sebetulnya menurut saya bisa kita sisir ya, dalam bacaan saya ya. Pertama kita sebut saja dulu elektabilitas paling tinggi itu kan Erick Thohir. Ya. Tapi kan Erick Thohir ini sejauh ini lebih terdengar dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar. Oleh karena itu kansnya saya katakan mungkin 50-50 gitu ya. Yang kedua Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini secara kapasitas, secara partai, secara ini cukup memadai. Elektabilitas juga bagus gitu. Tapi menurut saya kalau nanti Ganjar berhadapan dengan Pak Prabowo itu akan jadi masalah. Jadi ada gap di situ. Kalau misalnya hanya Ganjar Pranowo Sandiaga plus atau versus dengan Anies Baswedan Caimin, Sandiaga layak dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu. Tapi karena ada faktor Pak Prabowo di sana dan potensial akan masuk ke putaran kedua, saya kira itu gapnya Anies Baswedan. Jadi tinggal 3 nama kira-kira ini. Ya Ridwan Kamil jelas saya kira nggak akan masuk. Ya, jadi kalau kalau misalnya Ridwan Kamilnya mungkin berminat, tapi Golkarnya belum tentu. Baik. Terima kasih Pak Rey Rangkuti sudah berbagi bersama kami. Ya, semoga ini apa yang sudah diprediksi ini juga boleh terjadi ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas. Salam sehat selalu.